Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang teori antrian. Anggota kelompok kami terdiri dari Aulia Faradila Ainun Rahmi, saya sendiri Dinda Oktaviani, dan Yurika Tessa Zulfianti. Pembahasan pertama yaitu definisi dan sejarah teori antrian. Teori antrian, Quine teori mencakup suatu matematik tentang antrian. Barisan antri adalah merupakan satu fenomena alam yang terjadi bila mana permintaan terhadap satu pelayanan pada waktu tertentu melebihi kapasitas pelayanan pada waktu itu. Menurut Syagian 1987, antrian adalah kejadian atau garis tunggu dari nasabah satuan yang memerlukan layanan atau fasilitas layanan. Kejadian antrian ini timbul dikarenakan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas layanan nasabah yang datang dan tidak terbiasa segera mendapat pelayanan. Teori tentang antrian dikemukakan dan dikembangkan oleh Agner Kraup Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Erlang melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara otomatis. Analisis antrian memberikan informasi probabilitas yang dinamakan operation karakteristik yang dapat membantu mengambil keputusan dalam merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengisi permintaan pelayanan yang fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu. Yang kedua ada komponen dasar teori antrian. Komponen dasar teori antrian terdiri dari 3 bagian, yaitu kedatangan, pelayanan, dan disiplin antrian. 4 bentuk disiplin antrian yang bisa diterapkan. Yang pertama, first come, first served atau first in, first out. Yang kedua, last come, first served atau last in, first out. Yang ketiga, service in random order. Yang keempat, priority service. Yang ketiga, struktur dasar teori antrian. Yang pertama, single channel atau single path. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single path berarti hanya ada satu pelayanan. Seperti pada gambar. Ada pelanggan masuk, kemudian antrian, pelayanan jenis 1 dan pelanggan keluar. Yang kedua, single channel atau multipath. Multipath artinya sarana pelayanan memiliki satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Seperti pada gambar 2.4. Pelanggan masuk, antrian, pelayanan jenis 1, pelayanan jenis 2, dan pelanggan keluar. Yang ketiga ada multi-channel atau single path. Multi-channel atau single path artinya sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayanan, dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut juga desain pelayanan paralel. Sebagai contoh, model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Seperti pada gambar, pelanggan masuk, kemudian antrian terbagi menjadi 2, ada pelayanan jenis 1 nomor 1, ada pelayanan jenis 1 nomor 2, kemudian pelanggan keluar. Yang keempat, multi-channel atau multipath. Multi-channel atau multipath sebagai contoh, registrasi para mahasiswa universitas, pelayanan pada pasien rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Setiap sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Seperti pada gambar, ada pelanggan masuk, kemudian antrian, terbagi menjadi 2, yaitu pelayanan jenis 1 nomor 1, pelayanan jenis 1 nomor 2, kemudian terbagi lagi menjadi pelayanan jenis 2 nomor 1 dibalik, kemudian pelayanan jenis 2 nomor 2, kemudian pelanggan keluar. Yang keempat, kerangka keputusan masalah teori antrian. Ciri-ciri operasi.
Seperti ini ada keterangannya. PN adalah probabilitas N pengganti dalam sistem, L-nya adalah rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem, LQ adalah rata-rata banyaknya pengantri dalam antrian, W adalah rata-rata waktu menunggu dalam sistem, yang P0 atau I atau L adalah proporsi waktu nganggur pelayan. Kemudian kriteria evaluasi keputusan dari model ini adalah total expect cost, hubungan variabel keputusan tingkat pelayanan dengan kriteria evaluasi total expect cost ditunjukkan pada gambar. Terlihat bahwa total expect cost merupakan jumlah dari dua biaya yang berlainan, yaitu biaya pelayanan dan biaya menunggu. Biaya pelayanan suatu supermarket yang ingin menambah checkout counter perlu membiayai seluruh perlengkapan counter tambahan dan menggaji pelayan yang baru. Ini berarti jika tingkat pelayanan diperbaiki, biaya pelayanan akan bertambah. Biaya pelayanan juga dapat dilihat dari sisi pandang yang lain. Jika tingkat pelayanan bertambah, waktu menganggur pelayan diperkirakan juga bertambah, yang berarti suatu kenaikan dalam opportunity cost karena tidak mengalokasikan pelayanan ke kegiatan produktif yang lain. Biaya menunggu umumnya terdapat hubungan terbalik antara tingkat pelayanan dan waktu menunggu. Namun terkadang sulit menyatukan antara eksplisit biaya menunggu per unit waktu. Biaya menunggu dapat juga diduga secara sederhana sebagai biaya kehilangan keuntungan bagi pengusaha atau biaya turunnya produktivitas bagi pekerja. Sehingga masalah keputusan merupakan konflik antara biaya menunggu bagi pengantri melawan biaya pelayanan. Dan model keputusan masalah antrian dirumuskan sebagai minimum, seperti pada rumus, dan total expect cost untuk tingkat pelayanan tertentu. L untuk waktu menganggur pelayanan yang diharapkan, CI biaya menganggur pelayanan per unit waktu, W waktu menganggur yang diharapkan untuk semua kedatangan, CW merupakan biaya menunggu mengantri per unit. Yang kelima adalah model teori antrian. Model teori antrian terbagi menjadi 4. Yang pertama, kedatangan berdistribusi Poisson. Yang kedua, model antrian jalur berganda. Yang ketiga, model waktu pelayanan konstan. Yang keempat, model populasi yang terbatas. Terima kasih. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 8. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.